budaya, agama. Yang paling menonjol di sini adalah salah satu ada adat kesenian tari yang namanya Tari Coblong. Berikut nih ada podcast dari narasumbernya langsung. Cekidat. Baik, selanjutnya kita mendatangkan langsung narasumber yang merupakan tokoh pelestari budaya di Kalimanggis, yaitu Pak Yogo. Pak Yogo, gimana kabarnya Pak? Ya, baik-baik, siap. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh kita tanya-tanya sedikit ya Pak? Ya, boleh. Bapak di sini udah berapa tahun ya Pak? Saya menangani masalah ini sudah sekitar, saya mulai dari SMP mulai saya masih sekolah di SMP kelas 3 sudah mulai melestarikan meneruskan para pendahulu. Baik, kalau untuk asal usul kesenian itu gimana ya Pak awalnya ya Pak? Begini, asal usul tentang budaya adat ini bukan, kalau menurut para pendahulu itu bukan merupakan suatu seni yang harus ditampilkan atau dipentaskan di mana tempat, di sembarang tempat, tapi merupakan adat budaya yang memang merupakan kekayaan desa Kalimanggis. Itu adalah milik rakyat Kalimanggis khususnya. Nah, hubungannya tentang seni adat itu adalah ada berkaitan dengan adanya saluran irigasi. Ketika itu munculnya seni adat itu ketika para warga yang diprakarsai atau dipimpin oleh beberapa tokoh yang merupakan tokoh itu yang ditunjuk oleh para warga yang mempunyai pengaruh atau bisa dikatakan orang itu punya kelebihan. Nah, kemudian dia punya gagasan untuk membuat irigasi. Irigasi itu dengan tujuan untuk olah pertanian demi kesejahteraan warga masyarakat desa Kalimanggis khususnya. Nah, kemudian hubungannya dengan seni adat itu ketika membuat saluran irigasi itu, kebetulan di tengah-tengah perjalanan pekerjaan itu ada sesuatu yang dianggap sesuatu itu menggoda atau mengganggu pekerjaan para warga. Nah, dengan oleh para tokoh, oleh para leluhur, para pendahulu yang kemudian mempunyai gagasan bagaimana caranya supaya penghalang itu bisa kita selesaikan, bisa kita atasi itu maksudnya. Nah, itu penghalang itu berupa batu besar yang menghalangi bakal saluran irigasi. Jadi di tengah-tengah irigasi itu ada batu yang dianggap oleh para warga atau oleh para pendahulu itu adalah batu keramat katanya. Nah, caranya bagaimana? Batu itu harus ditatah. Pada saat itu kemudian dipatah. Nah, ketika mengerjakan pemahatan batu itu, orang-orang yang memahat itu sekali menangani itu dia pingsan. Terus diganti orang juga seperti itu, ganti orang lagi seperti itu. Terus dari tokoh orang yang dianggap punya kelebihan itu kemudian memberhentikan atau menyuruh warga itu untuk berhenti dulu sementara. Kemudian dari 4 tokoh, nah 4 tokoh ini yang ditunjuk oleh para warga, yaitu yang pertama adalah Ki Gendi, kedua adalah Ki Tusuto, yang ketiga adalah Ki Gayong, yang keempat adalah Nyi Giyuk. Nah, itu dianggap tokoh, merupakan orang yang punya pengaruh di antara para warga itu. Nah, kemudian dia menyatukan pendapat, menyatukan hati, menyatukan cipta
Nah, kemudian mencari solusi, mencari jalan keluar bagaimana supaya batu itu bisa berhasil ditata sehingga air itu bisa mengalir melalui batu itu. Nah, ternyata dengan cara apa, kalau orang mengatakan meditasi, meditasi, kemudian menurut cerita para pendahulu itu ada yang dikatakan wangsit atau gaib, ada suara tapi nggak ada wujud. Nah, itu bisa, batu itu bisa ditata, bisa dipahat dan nanti akan berhasil, tetapi para pekerja harus dibagi menjadi 3 kelompok. Kan gitu. Nah, 3 kelompok itu nanti pekerjaannya juga lain-lain. Jadi berlainan pekerjaan yang harus ditangani. Yang satu kelompok itu melakukan pemahatan batu, kemudian yang satu kelompok lagi itu menari di sekitar, harus menari di sekitar batu itu, di sekitar batu itu. Kemudian yang satu kelompok itu membuatkan bekal makanan, istilahnya seperti itu. Nah, kenapa di yang satu kelompok itu harus menari? Katanya itu batu itu karena dianggap keramat dan banyak makhluk-makhluk yang ada di batu itu. Nah, istilahnya apa ya, mengalihkan pandang, mengalihkan dari makhluk yang ada di batu itu supaya teralihkan pandangannya. Nah, kemudian ternyata benar, setelah ada yang nari, kemudian ada yang memahat, ternyata sampai dengan batu itu berhasil dipahat sampai tembus, kemudian air bisa mengalir. Nah, kemudian oleh para pendahulu pada waktu itu tari yang menari itu, nah yang menari ini personilnya, penari itu bukan seorang wanita, bukan wanita itu, bukan warga wanita, tapi warga laki-laki, semuanya laki-laki. Maka itu kemudian tari itu untuk dilestarikan sampai sekarang supaya generasi penerus atau para keturunan sampai turun-temurun itu nanti tidak menghilangkan atau supaya bisa mempertahankan adat itu. Kemudian adat itu, kemudian seni itu dikatakan seni coblok. Nah, coblok kenapa diambil dari kata coblok? Coblok itu kata orang yang tahu, kata orang yang sudah punya pengetahuan, coblok itu berasal dari kata menanam. Artinya menanam padi. Karena saluran air irigasi itu tujuannya utamanya adalah untuk mengairi sawah. Nah, kemudian sudah berhasil mengalir sehingga yang terakhir adalah menanam padi. Ya, kemudian dikatakan coblok. Nah, seperti itu. Kemudian memang kalau diceritakan secara detail itu tidak selesai 1 jam, ya. Tidak selesai 1 jam karena banyak sekali rentetannya. Ada ini, ada ini, ada yang ini saja. Di situ di antara kemudian semakin bertambah tahun, kemudian dikembangkan penari itu, karena yang jenis tarian itu kalau tidak diiringi dengan iringan-iringan kan kayaknya kurang bagus atau kurang gimana. Nah, kemudian diiringi pakai gamelan Jawa, ya, gamelan Jawa. Namanya iringan itu saja juga punya arti, punya maksud. Namanya gending, ya, gending yang untuk ngiringi gerakan-gerakan tari itu adalah gending Lung Gadung. Kenapa Lung Gadung? Karena ketika orang atau warga itu mengerjakan batu, menata batu itu karena berada posisinya itu, medannya itu posisi di tebing. Kemudian ketika mahat batu ini, badannya itu atau tubuh para warga yang memahat itu di tali pakai pohon itu, pohon yang ngelung, yang pakai itu, yang nggak gampang putus, itu untuk nyandek badan atau tubuh sambil menata. Nah, kemudian iringan gending kemudian diberi nama Lung Gadung.
Nah, itu santetan pohon yang namanya gadung. Nah, itu. Nah, terus gerakan di dalam gerakan-gerakan itu, dalam seni itu, dalam gerakan itu ada beberapa pelaku. Di antaranya satu ada dalang. Dalang itu adalah orang yang ditunjuk atau dipercaya ya, untuk mengatur gerakan-gerakan tari atau menata dari awal sampai akhir nanti. Itu dalang. Kemudian ada ledek. Yang namanya ledek. Ledek itu juga terdiri dari orang laki-laki ya. Itu ledek itu adalah punya tugas sendiri, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para penari yang lain. Misalnya nek coro Jawane, nek coro Jawane itu sing nakoni. Nah, memberi pertanyaan, kemudian yang jawab, para warga penari itu menjawab, kemudian yang memberi pertanyaan ledeknya. Itu ledek. Kemudian ada lagi, ya utamanya adalah ada jelas karena itu tarian pasti ada penarinya ya, penjoget atau penari. Penari itu terdiri dari semua warga masyarakat Desa Kalimanggis yang dia merasa hidup menjadi warga masyarakat Desa Kalimanggis itu wajib itu. Jadi tidak terbatas personilnya atau penarinya itu tidak terbatas berapa orang, harus sekian orang, tapi bagi warga masyarakat yang mau untuk melestarikan tarian itu. Tapi tidak diwajibkan sekian orang. Cowok semuanya masyarakat laki-laki, warga laki-laki semuanya. Nah, kemudian di samping itu ada juga sarana-sarana yang lain yang berupa ada sesaji, ya, ada sesaji itu biasanya tetap pakai seperti itu. Ya, entah menurut keyakinan pada zaman dulu orang saya nggak bilang ini keyakinan apa, dengan kepercayaan apa, tapi dia masih pakai itu. Nah, sesaji itu ya, seperti biasa, sesaji itu lengkap. Jadi sesaji maksud sesaji itu adalah memberikan penghormatan, memberikan nek wong Jawa sing ngarani niku pisungsung, memberikan jasa kepada para leluhur yang para pendahulu yang sudah meninggal, para makhluk yang ada di mana saja kita itu yang kita tidak bisa melihat. Nah, kita memberikan penghormatan yang berupa nanti diwujudkan pada sesaji. Itu sarana-sarana atau nek wong Jawa sing ngarani borampe sanese ya. Itu memang banyak sekali. Dan ada sesaji, kemudian sarana yang lain ada jeruk yang besar itu jeruk bulung ya. Kalau di sini jeruk bulung atau jeruk bali. Oh, jeruk bali. Ya, yang besar itu kan. Ya, yang besar. Nah, jeruk itu adalah nanti digambari ya, dilukis pakai lukisannya nggak pakai cat air atau dan yang lain, tapi melukis jeruk itu pakai itu nek wong biyen niku minang nggih nganggo ana jet papu ya. Kemudian digambari seekor hewan. Hewannya itu hewan harimau. Nah, kenapa harimau? Di sini harimau nek wong Jawa sing ngarani sardilo, macan ya, itu punya punya kelebihan ya. Itu mewujudkan bahwa harimau itu adalah hewan yang paling pemberani, tapi masih juga bisa lentur hatinya. Nah, jadi itu digambarkan dengan digambari macan atau harimau. Nah, maksudnya jeruk itu nanti setelah digambar kemudian dipasang di pintu nanti pintu keluar. Setelah penari selesai
atau cerita itu selesai, kemudian penari kan keluar, selesai keluar lewat pintu keluar itu yang sudah ada di situ pasang jeruk itu. Nah, jeruk itu nanti sambil orang yang mau keluar sambil nusuk anu itu ya, nusuk apa namanya, mancep ke, nah apa namanya, keris, pusaka, pakai pusaka. Itu penari memang harus pakai pusaka semuanya. Oh, berarti semua Pusaka. yang untuk itu. Yang itu terus yang terakhir adalah dalangnya itu. Nanti dalang itu setelah nusuk jeruk itu kemudian dipotong, diambil jeruk, yang ambil dalang itu terus dibuang ke sungai. Nah itu maksudnya, Gunanya buat apa? nah itu dilarung. Nah jeruk itu maknanya itu tanda-tanda bahwa pekerjaan dalam membuat irigasi itu sudah berhasil. Nah itu kemudian di sini jeruk itu dinamai cangkok Wijoyo Kesumo dalam istilah gerakan tari atau budaya itu, sekar cangkok atau kembang cangkok Wijoyo Kesumo. Nah, itu yang terakhir metik dalam itu kemudian dilarung ke sungai. Tanda bahwa pekerjaan semua warga dalam mengerjakan irigasi itu selesai dan sudah berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa jeruk? Jeruk itu kan bulat bentuknya. Bulat itu adalah simbol dari jagat dunia ini. Nah, bulat. Tapi di situ isinya adalah warga masyarakat di dalam itu, warga masyarakat yang sudah menurunnya satu pendapat, satu ide, satu niat, ya, dengan semangat yang penuh semangat yang pantang menyerah, sudah menjadi satu. Nah, semuanya kemudian mengerjakan sesuatu itu bisa selesai dengan itu di antara sarananya. Kemudian ada lagi alat yang lain, ada di sini saya tulis busana itu pakaian, ya. Kostum kalau di kostum. Busananya adalah busana Bejawan, Jawa, Gagrak, Surakarta, Hadiningrat, Solo, Del Solo ya. Kemudian ada keris, alatnya itu ada keris tadi, kemudian ada boneka. Boneka itu ada melambang ketika 4 tokoh itu ada 1 putri. Ketika orang-orang yang lain sedang mengerjakan itu Natagati itu, kemudian si yang 1 putri itu melahirkan di hutan. Jadi dibarengi dengan dia itu melahirkan seorang anak seperti itu. Nah, itu kemudian dilambangkan di sini, dilambangkan dengan boneka, pakai boneka. Nah, kemudian urutan dari gerakan itu ada 20 gerakan. Ya. Banyak ya Pak? Banyak, ini ada 20 gerakan. Ya. Nah, ini memang kalau dilaksanakan memang 1 hari penuh. Nah, misalnya mulai dari jam 10 bisa nanti jam 5 sore baru selesai. Itu urutan gerakan tarinya. Karena di sini ada 20 gerakan. Nah, gerakan tarinya itu adalah menggambarkan semua pekerjaan semua warga ketika membuat saluran irigasi itu semua digerakkan dalam tari, mulai dari bersihin jalan, kemudian salurannya. Nah, kalau di sini dikatakan susuk wangan, itu bersihin salurannya itu cakul. Kemudian ada memberikan hasil, misalnya apa yang ditanam sudah membuahkan hasil, dan seperti tadi ada ledek. Nah, itu ledek itu yang bertugas menanyai apa yang mau diaturkan, apa yang mau diberikan hasilnya, kan gitu. Itu ledek itu kewajibannya. Oke.
Kemudian yang terakhir gerakan ini nggak usah saya perincian gerakan semuanya, tapi langsung di sini gerakan yang terakhir tadi ada hubungannya dengan itu tadi. Ya. Yang terakhir adalah metik sekar cangkok wijoyo kusumo. Itu gerakan yang terakhir. Yaitu semuanya para penari mengeluarkan pusaka itu sambil menari, kemudian yang terakhir mau keluar dari lokasi itu sambil nusuk jeruk itu yang sudah digambari harimau itu. Nah yang terakhir nanti yang paling belakang itu adalah dalang tadi. Dalang kemudian mengambil jeruk itu. Jelas yang bisa metik sekar cangkok wijoyo kusumo itu dalang itu, kemudian langsung nggak usah mampir-mampir ke tempat yang lain, nggak usah mampir ke tempat siapa-siapa, langsung ke sungai. Ya langsung dilarung, yang melarung dalangnya. Istilahnya rasa terima kasihnya, rasa syukurnya bahwa ini sudah berhasil, sudah berjalan dengan lancar, baik dan tidak ada apa-apa. Rasa syukurnya. Pusakanya juga dibuang apa? Enggak, Dilepasin dulu. pusakanya tetap dibawa pulang. Dibuang. Ya. Jadi jeruknya Itu ya, istilahnya kalau menurut kepercayaan orang dulu itu, mungkin jeruk itu kan suatu apa ya namanya, bisa dianggap adalah semua makhluk, semua leluhur dan sebagainya yang kita tidak bisa melihat itu bisa ngumpul di dalam. Kemudian setelah selesai kan sudah memberikan berkah. Nah terus jeruk itu dilarung ke sungai. Nah, ini cerita ini juga saya sebagai penerus ya. Jadi ini saya dapatkan dari para orang tua yang dulu itu kan memberikan cerita kepada hanya saja. Ini sayangnya ini memang belum tidak dari dulu itu tidak didokumentkan. Jadi saya mendapat cerita dari bapak saya mendapat cerita dari mbah saya, dari seperti itu. Jadi saya bisa menulis seperti itu. Saya diberi petunjuk atau saya mendapat cerita dari ayah saya. Kemudian saya tulis. Nah, tujuan saya supaya ini nanti bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi dengan niat supaya budaya yang merupakan kebanggaan bagi orang sini, bagi warga masyarakat itu merupakan kebanggaan dari desa Kalimas. Itu punya kebanggaan budaya adat seperti itu. Naluri, jadi itu adalah naluri, budaya naluri, warisan dari para leluhur yang kaitannya hubungannya dengan saluran irigasi. Nah, diawali seperti saluran irigasi untuk mensejahterakan para warga masyarakat desa Kalimas. Itu kan berarti dari warisan dari dulu ya Pak. Kalau di zamannya Bapak itu, Bapak pernah mengalami nggak Pak tarian ini? Maksudnya Bapak praktek tarian ini di zamannya Bapak ya udah pernah? Sudah. Terakhir terlaksana tarian itu tahun kemarin tahun 23 ini. 2023. Bulan Agustus. Tanggalnya saya kalau nggak salah tanggal 17 tanggal 3 Agustus kalau nggak salah. Ini saya tanggalnya yang lupa ini. Kemarin tanggal bulan Agustus tahun 2023 ini kemarin. Nah, kemudian pelaksanaan itu dilaksanakan kalau dulu itu 1 tahun sekali. Nah, sekarang karena sudah dimasukkan di Podes desa, kemudian di situ diputuskan atau disepakati dilaksanakan 2 tahun sekali, mengingat pertama biaya dan sebagainya. Kemudian warganya kok setelah dikumpulkan oleh Pak Lurah, Pak Kepala Desa itu kok sepakat untuk dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, jadi kemarin tahun 2023, karena yang dulu itu sebenarnya harus sudah, tapi pada tahun 2019, nah itu pas pandemi itu, nah pas ada COVID itu, dan itu di-off-kan sekali. Kalau tadi kan gerakannya itu gerakan kegiatannya itu ya, jadi tariannya itu
perlu ada latihan nggak Pak? Kayak sebelum biasanya latihan, ya. ada latihan yang Biasanya biasanya saya sebagai dalang Ya. itu saya minta pertimbangan dulu dengan orang-orang yang lebih tua bagaimana kalau diadakan latihan. Tapi kebanyakan orang-orang tua itu bilang nggak usah latihan kan gitu. Nah itu kemudian gerakan-gerakan yang harus ditampilkan di dalam pementasan itu gerakan menyesuaikan. Jadi ini saatnya apa? Ini saatnya susuk wangan, Mam. Ya, misalnya ya, contohnya susuk wangan itu kan membersihkan saluran pakai pacul, pakai cangkul ya, pakai cangkul. Nah, gerakannya bagaimana? Kayak nyangkul gitu. Nah, kayak nyangkul. Kayak gitu. Kemudian ada lagi, misalnya ada perintah dari dalang tadi, perintah supaya mengambil alat yang lain, sarana lain, peralatan lain, misalnya ya. Kalau di sini saya tulis terucuk ya, terucuk itu adalah patok, Oh, ya. patok dari bambu. Ya. Nah itu dilambangkan terucuk. Nah, nanti penari itu juga punya kewajiban menghaturkan dan setelah ditanya oleh ledek itu, ya, yang perintah dalang ya, dalang, kemudian yang nanya ledek, opo lele, ya, apa yang dihasilkan, terucuk, ya, sudah dihasilkan. Nanti itu dalam memberikan terucuk itu kemudian ledek itu meneliti benar apa enggak yang dihaturkan atau yang dibilang oleh penari yang tadi mengaturkan itu. Nah itu ditandai dengan membuka keris yang dipakai pas atau enggak. Kalau yang dikatakan enggak pas sama kerisnya, keris bentuk kerisnya itu ya untuk apa ya namanya, biar agak rame meriah itu dicentang kurang penarinya itu ledek itu nyentang penarinya, dicentang pakai Dicoret gitu. nah, dicoreti pakai apa bedak atau pakai apa biasanya seperti itu. Kalau salah jawab ya, salah jawab itu biasanya sedih Coret-coret. ya, kayak anak-anak kecil mainan itu loh. Kalau kenapa harus cowok, Pak? Karena ya saya sendiri nggak tahu ya, Iya. karena dulu dalam mengerjakan itu nggak ada yang wanita. Benar, yang nari itu sendiri di sekitar batu yang akan ditata tadi itu semuanya cowok. Jadi itu adalah kewajiban dari seorang bapak, seorang cowok yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang segera. Kalau di dalang itu udah berapa tahun Pak? Saya menjadi dalang ini mulai dari tahun 1976. Oh, Ya, saya hanya melanjutkan ya. Dulu saya sudah ke, kalau menurut cerita saya itu adalah sebagai dalang coblok ini itu yang ke-8. Jadi sebelum saya itu sudah Banyak berarti iya, ya, Pak? ya, saya yang ke-8 untuk cerita alur cerita dari itu cuma ada di Kalimantan apa di daerah-daerah sekitar Kalimantan juga ada kayak gitu Pak? kalau yang namanya ini seni adat coblok ini hanya ada, mungkin bahkan tidak hanya Indonesia, bahkan dunia saja nggak ada yang sama seperti ini. Ini coblok ini hanya ada di Kalimantan. Ya kalau adat, budaya adat itu di setiap daerah ada, masing-masing ada, tapi berbeda. Nah ini hubungannya dengan kira-kira Bapak, bagaimana? makasih. Kira-kira sudah jelas ini? Jelas Pak, jelas. Ya. Jadi seperti itulah yang tadi dijelaskan oleh Pak Yogo tentang budaya kesenian coblok yang ada di Kalimantan. Terima kasih Pak Yogo atas waktunya sudah menjelaskan kesenian coblok ini. Semoga itu bisa bermanfaat buat kita untuk selalu melestarikan adat dan budayanya di kampung kita masing-masing.